sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Kaitana Helianan, mahasiswi S1 Kebidanan Ali Jenjang Universitas Kadar Bangsa Palembang dalam mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Pada hari ini, Selasa 5 November 2024, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Sebagai suatu teori baru yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Beliau sebagai peraih rekor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulus cum laude pada tahun 2011 dan pada saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Dumantara Research Institute dan Wakil Rektor 1 Universitas Kadar Bangsa Palembang. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan kesultanan Nusantara. Teori ini juga berfungsi sebagai nilai dan keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Teori konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, yakni bagaimana hukum harus ditegakkan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantaralism Constitution States of Culture memiliki 9 komponen yang sangat penting. Mari kita bahas. Yang pertama, People's Habits atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kejayaan Nusantara, kehidupan bermasyarakat memiliki tradisi dan juga kebiasaan para pemimpin serta tokoh masyarakat yang menjadi suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat. Sehingga di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan, perilaku dan sikap yang baik seperti menjadi teladan dalam hidup dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua, living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Budaya malu untuk mengambil yang bukan hak miliknya sesungguhnya bagian pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. Ketiga, power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan, dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya, sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahannya. Dan ini berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kekuatan pemimpin menciptakan ketegasan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Keempat, Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi, yaitu materi muatan konstitusi,
sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan bernegara, termasuk untuk membatasi, mengawasi kekuasaan untuk tidak korup, dan mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Yang kelima, Archipelago Teritori atau kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuannya lebih penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, penguatan masing-masing kewilayahan dalam mencegah dan memberantas korupsi perlu dilakukan, yaitu dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah keluarga yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dalam kajian kewilayahan, menurut beliau bahwa KPK perlu dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota, mengingat maraknya korupsi di tingkat daerah. Sehingga dengan keberadaan KPK secara kelembagaan di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. Keenam, Kingdom struktur atau struktur negara. Struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia. Yang ketujuh, konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Menurut beliau, legalitas konsensus dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter, integritas, dan komitmen dalam memberantas korupsi. Bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Kedelapan, States Regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kategori States Regulation, dalam kajian teori konstitusi Nusantara, terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedepan, menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH,
dalam aspek state regulation atau regulasi negara, diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. 9. Value transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago in the past. Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu. Sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Simpur Cahaya era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinuhun, menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, menyebutkan adanya perlindungan hak asasi manusia di dalamnya yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain dari perbuatan korupsi. Demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara dari saya sebagai pemenuhan salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Salam 25 Nusantara menuju Nusantara unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.